Jumpa lagi di Aribo TV. Ya, merek lokal yang satu ini akhirnya mengeluarkan laptop gaming pertama mereka. Ya, Zyrex akhirnya ikut masuk ke pasar laptop gaming Indonesia dengan laptop AI gamingnya. Ya, tentunya ini laptopnya yang di samping saya dari tadi. Menariknya, Zyrex sepertinya nggak setengah-setengah nih dalam menghadirkan jajaran laptop AI gamingnya. Mau yang kencang tapi harganya masih oke? Ada. Mau yang super kencang seperti yang kami review kali ini? Juga ada. Untuk yang kami uji kali ini langsung Intel Core generasi ke-14 seri HX dengan 24 core di dalamnya. Disk GPU-nya pun kekinian dengan RTX 40 series yang tidak hanya kencang untuk gaming tapi juga canggih kemampuan AI-nya. RAM-nya udah DDR5, SSD PCIe Gen 4 dan layarnya 2,5K 240Hz 100% sRGB. Laptop lokal dengan performa monster ini adalah Zyrex Maverick Ultra X. Ya, jadi makin bangga nih sama produk lokal ya dengan munculnya laptop AI gaming dari Zyrex. Kita semua dan terutama gamer nih harusnya ikutan seneng nih karena opsi yang tersedia di Indonesia jadi lebih banyak dan lebih beragam. Selain Maverick Ultra X ini, Zyrex juga punya varian lain yaitu Maverick Ultra dan Maverick Pro yang harganya lebih terjangkau. Oh ya, buat yang belum tahu, Zyrex ini udah berdiri sejak tahun 1996. Jadi udah senior di pasar komputer Indonesia. Jadi ini bukan pemain baru yang tiba-tiba nongol tanpa rekam jejak yang jelas. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja pembahasan kali ini dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i9 prosesor 14900HX. Fabrikasi Intel 7, base power 55 watt, 24 core 32 thread yang terdiri dari 8 performance core, lalu ada 16 efficient core. Untuk Intel Smart Cache juga besar di 36 MB. Prosesor Intel seri HX itu pada dasarnya adalah prosesor desktop ya, yang sudah disesuaikan powernya untuk penggunaan di laptop. Jadi, ini adalah prosesor super kencang untuk pekerjaan-pekerjaan super berat. Integrated graphics dari prosesornya adalah Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Tentunya ini adalah Intel UHD Graphics yang baru ya, yang udah support video AV1 dan juga QuickSync. Untuk memori atau RAM-nya yang terpasang adalah bukan 32, 64 GB DDR5 dual channel 128 bit. Ya, laptop ini dilengkapi dengan 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kalau dibutuhkan. Untuk storage, dia pakai langsung 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Seperti ini udah siap banget sih buat game yang terbaru ya. Dan game-game sekarang kan makannya banyak banget. Jadi 2 tera, wah nggak ada masalah ya. Nah, kalau kapasitasnya masih kurang, kita masih bisa pasang SSD tambahan di slot M.2 kedua. Haha, mantap. Kemudian discrete GPU-nya, dia pakai Nvidia GeForce RTX 40 bukan 70, 4090 16 GB laptop GPU. Untuk maksimum tinggi GPU-nya adalah 175 watt. Discrete GPU ini dilengkapi dengan 4th Gen Tensor Core berbasis arsitektur Ada Lovelace. Jadi punya kemampuan AI yang canggih dan kekinian. Nah, kemampuan AI yang didukung oleh discrete GPU ini bisa meningkatkan frame rate saat bermain game dengan fitur DLSS. Lalu bisa menyulap streaming video resolusi rendah jadi tinggi dengan RTX Video Super Resolution. Jadi penggunaan bandwidth-nya bisa lebih irit. Dia juga bisa menciptakan gambar dari tulisan dengan menggunakan software seperti Stable Diffusion. Atau bisa menciptakan gambar realistis dari coretan lukisan dengan Nvidia Canvas. Dia juga bisa mengganti background dan menghilangkan suara noise saat streaming dengan Nvidia Broadcast. Nggak ketinggalan, kemampuan AI di disk GPU ini juga dapat dimanfaatkan saat melakukan editing video. Seperti saat kita menggunakan DaVinci Resolve misalnya. Dan tentunya masih ada banyak lagi implementasi kemampuan AI dari discrete GPU yang kita sebutkan tadi. Kalau kita lanjutin daftarnya bisa panjang banget karena memang 4090 kenceng parah buat AI. Tentunya laptop ini juga dilengkapi dengan Mux Switch. Jadi kita bisa milih apakah discrete GPU-nya aktif terus-menerus, bergantian dengan integrated graphics atau hanya integrated graphics saja yang aktif. Nah, lanjut untuk wireless connectivity. Ini menggunakan modul Intel yang sudah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi dan versi Bluetooth-nya ada 5.3 ya. Untuk kapasitas baterainya adalah 80 Wh. Untuk OS yang dipakai ini langsung Windows 11 Pro. Nah, untuk body form factor-nya tentunya clamshell ya. Materialnya adalah aluminium dengan anodizing treatment. Untuk warna ini grey. Ya hampir kayak hitam sih sebetulnya. Ya mungkin abu-abu gelap sekali. Untuk desain dari si bentuk dan lekukan body, laptop ini sebenarnya punya penampilan yang jauh dari kesan gaming. Bodinya lebih terlihat seperti laptop profesional, terlebih karena warna bodinya gelap dengan permukaan yang matte finish di sini. Bagian punggung layar juga dibuat nyaris polos
dengan hanya menampilkan ornamen logo dan tulisan Maverick berwarna putih. Tentunya kalau penampilannya mau dibikin lebih gaming itu juga bisa. Cukup nyalakan lampu RGB di keyboard dan light bar pada sisi depan. Nah, untuk ukurannya panjangnya 35,7 cm, lebarnya 24,5 cm dan ketebalan 2,66 cm. Kalau bobotnya di laptop monster ini ada di 2,49 kg. Chargernya di 865 gram. Ini adalah charger 330 watt. Total bobot kalau dibawa-bawa 3,35 kg. Wajar ya, karena emang dia mengusung banyak perangkat yang performanya tinggi. Untuk layarnya, ukurannya adalah 16 inci, resolusinya 2560x1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 240 Hz. Panelnya adalah panel IPS. Menurut Zyrex, tingkat kecerahannya ada di 500 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Sementara kalau kami ukur, hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimumnya ternyata bohong, bukan 500 nits tapi 560 nits. Lebih tinggi ya. Ini sangat terang untuk panel IPS. Padahal layar ini nggak disebutkan bahwa mendukung HDR ya. Biasanya tingkat kecerahan seperti itu dicapai di panel OLED di mode HDR. Sementara untuk color gamut coverage-nya adalah 95,6% sRGB dengan gamut volume di 105,6% sRGB. Jadi layar ini emang siap untuk aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan akurasi warna yang cukup tinggi ya, seperti editing video, editing foto maupun ngedesain yang butuh warna-warna yang lebih presisi di situ. Dipakai untuk main game AAA atau game kompetitif pastinya oke banget visualnya. Untuk permukaan layarnya ini udah non-glare ya, jadi minim pantulan-pantulan atau bayangan-bayangan yang bisa mengganggu kenyamanan pemakaian. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis, jadi lebih kekinian dan memberikan sensasi tampilan nyaris nggak bertepi di sini. Bahkan bingkai bawahnya ini biasanya kan tebal ya, di sini juga sudah dibuat lebih tipis ya, kekinian banget. Untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps. Untuk modul mikrofonnya ada 2 buah di sisi kanan dan kiri kamera. Saat kita coba di ruangan yang pencahayaannya mencukupi, gambar yang ditangkap kamera itu kualitasnya cukup baik untuk video call ataupun untuk online meeting. Akan tapi kalau mau dipakai untuk streaming game, mungkin sebaiknya menggunakan kamera tambahan yang kualitasnya lebih tinggi lagi. Sementara untuk mikrofonnya ternyata dia mampu menangkap suara dengan jelas. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya bisa dilihat di video ini. Oke, saat ini saya lagi ada di ruang studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Zyrex Maverick Ultra X. Jadi gimana nih? Oke nggak kualitasnya? Lanjut, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara itu ke alas laptop ya. Untuk posisinya ada di bagian pinggir bodi depan yang dekat dengan posisi pengguna. Suara yang dihasilkan speaker ini tergolong lumayan lantang, walaupun kami mengharapkan bisa lebih kencang lagi. Sementara untuk kualitasnya udah cukup oke lah untuk berbagai skenario penggunaan. Untuk konektornya, di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps, satu USB 3.2 Gen 1 yang Type C, lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan ada satu SD card reader dan ada 2 USB 3.2 Gen 1. Di sisi belakang, nah di sini ada liquid cooling port. Nanti kita jelaskan ini apa ya. Lalu ada satu Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4, power delivery, protokol DisplayPort dan perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt. Kemudian masih ada HDMI 2.1, ada 1 Gigabit Ethernet dan ada DC-in tentunya. Dari segi desain tombol dan tata letak keyboard di laptop game ini terlihat normal. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Walaupun demikian, keyboard ini udah dilengkapi sejumlah fitur gaming seperti kemampuan N-key rollover dan 100% anti-ghosting. Tingkat travel distance-nya lumayan oke di 1,4 mm. Menariknya, ukuran tombol panah itu dibuat sama besar dengan tombol lainnya dan ditempatkan sedikit terpisah dari keyboard utama. Tombol numpad itu juga ada di sini ya, jadi memudahkan pengguna untuk menginput angka dengan cepat. Keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit per key RGB dengan 4 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan tombol F6 dan F7 dan juga bisa melalui software Control Center. Control Center ini juga menyediakan pengaturan untuk warna dan efek backlit keyboard ya. Nah, untuk touchpad, area touchpad ditempatkan sejajar dengan tombol spacebar yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga Alt yang kanan. Ini adalah posisi paling ergonomis yang memberikan kenyamanan optimal saat kita mengetik. Kita bahas soal security-nya sekarang. Laptop game ini ternyata punya sistem pengamanan biometrik dengan jenis pengenalan wajah. Selain itu, ada juga penutup fisik untuk kamera, jadi lebih aman dari risiko diintip walaupun mungkin kita kena hack ya. Kamera juga dapat dimatikan melalui control center agar tidak dapat dideteksi oleh Windows.
Jadi bisa diamankan banget di sini. Nah, sekarang cooling sistemnya ini menarik nih. Laptop AI gaming ini menggunakan sistem pendingin dengan 6 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Uniknya, chipset motherboard ternyata juga ikut didinginkan selain CPU, GPU, chip VRAM, dan komponen VRM. Sementara untuk ventilasi pembuangan panas ada 4 buah. 1 ke kiri, 1 ke kanan, dan 2 ke belakang. Menariknya lagi, untuk thermal paste-nya sudah pakai liquid metal yang punya kemampuan transfer panas paling baik saat ini. Nah, uniknya lagi, kemampuan pendinginan laptop ini ternyata masih bisa ditingkatkan dengan menyambungkannya ke modul liquid cooling ya. Nah, benar sekali, laptop ini punya metode pendinginan hybrid. Kalau dibutuhkan, pengguna bisa membeli secara terpisah modul liquid cooling untuk laptop ini. Modul liquid cooling ini dilengkapi dengan radiator dan kipas 12 cm di dalamnya. Jadi ukurannya masih cukup kecil untuk dibawa-bawa, meskipun kami lebih menyarankan untuk ini ditinggal di rumah aja sih sebetulnya. Di dalam modul ini juga ada tangki cairan yang dapat diisi sendiri oleh pengguna, jadi bisa ditambah dan dikurangi serta dibersihkan sesuai dengan kebutuhan. Pada paket penjualan disertakan alat khusus untuk mengosongkan cairan dari tangki. Perlu diperhatikan, Zyrex mengharuskan penggunaan distilled water atau air hasil penyulingan untuk cairan pendingin. Jangan pakai coolant ya, jangan dipikir wah kalau pakai radiator coolant bisa lebih mantap. Jangan. Ini harus pakai distilled water, jadi H2O murni ya. Untuk proses instalasinya ternyata cukup mudah di sini. Nah, pertama-tama pasang selang cairan yang disediakan pada lubang di modul liquid cooling dan lubang liquid cooling port di laptop. Anehnya, ujung selang yang menuju modul liquid cooling tersambung dan menempel itu hanya dengan tenaga magnet aja di sini. Tentunya ini menimbulkan kekhawatiran di awal ya, bahwa nanti takutnya selangnya gampang copot saat tersenggol dengan kuat. Padahal ujung selang yang menuju ke laptop tersambung dengan menancapkan ke lubang liquid cooling port, jadi lebih kuat nih sambungannya. Nah, dalam pengujian kami sih cairan yang di dalam selang atau modul liquid cooling itu tidak bocor saat terlepas, hanya alirannya aja yang berhenti ternyata. Jadi harusnya nggak ada masalah ya. Kemudian proses instalasi bisa dilanjutkan dengan menghubungkan charger laptop ke modul liquid cooling. Kemudian sambungkan modul liquid cooling dan laptop dengan kabel power yang juga sudah disediakan. Modul ini tidak akan langsung menyala saat laptop dihidupkan, tapi harus ditekan tombol powernya terlebih dahulu ya. Saat udah masuk Windows, jalankan control center, kemudian hubungkan dengan konektivitas Bluetooth untuk melakukan pengaturan dan pemantauan kondisi modul liquid cooling. Pengguna bisa mengatur kecepatan kipas, warna lampu kipas, serta memantau kondisi putaran kipas dan pompa dari control center. Unik ya. Ini langka banget ada yang pakai seperti ini tahun 2024. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Laptop AI gaming ini memiliki 3 profil performa, yaitu Office, Balance, dan Turbo. Saat mode Turbo diaktifkan, kami menjumpai kenaikan clock speed pada discrete GPU. Profil performa tersebut dapat dipilih dan diatur melalui software control center. Pada software tersebut juga disediakan mode custom yang menyediakan menu pengaturan tingkat lanjut untuk parameter power limit, temperature limit, discrete GPU clock speed, dan juga kecepatan kipas. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya pada saat kita menggunakan Cinebench R23. Dalam stability test selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 14.543 poin di mode Office, 21.431 di mode Balance, dan 32.921 poin di mode Turbo. Lalu kalau kita pasang liquid cooling sistemnya tadi ya, kita dapatkan 33.890 poin di mode turbo. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan di mode Office ada di 14.400 sampai 14.500 poin, di mode Balance ada di 21.200 sampai 21.400 poin, kemudian di mode turbo ada di 28.600 sampai 28.800. Nah, menarik ya, kalau kita pakai modul liquid cooling, performanya ini cukup bisa dipertahankan tinggi terus di 31.000 sampai 33.000 poin. Jadi lihat ya, dari hasil tadi, performa CPU mengalami kenaikan terutama di skor sustainnya atau yang bisa dipertahankannya saat modul liquid cooling dipasangkan. Jauh banget naiknya ya. Nah, untuk suhu kerjanya, pas kita melakukan Cinebench R23 stability test selama 30 menit, di mode Office, suhu rata-rata prosesor itu dapat dijaga di bawah 70 derajat Celcius, adem. Sementara di mode Balance, suhu rata-rata prosesor itu naik sedikit tapi tetap bisa dijaga di bawah 75 derajat Celcius. Di mode Turbo, suhu prosesor bergerak di kisaran 94 sampai 96 derajat Celcius. Nah, kalau menggunakan mode turbo dengan liquid cooling, suhu rata-rata prosesor masih tampak ada di 94 sampai 96 derajat Celcius, tapi dengan spike penurunan suhu yang lebih sering. Jadi dia lebih sering bisa ditahan ke bawah gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat kalau kita uji pakai software beneran hasilnya gimana. Kita pakai Blender yang versi 4.02 dengan barbershop scene yang berat ya.
Untuk CPU rendering tanpa liquid cooling ada di 14 menit 19 detik, sementara dengan liquid cooling kita dapat 12 menit 59 detik. Oh, ada beda di sini ya. Lalu kalau GPU rendering dengan CUDA tanpa liquid cooling 1 menit 15 detik. Kalau kita pakai liquid cooling dia sedikit lebih cepat di 1 menit 14 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan CUDA tanpa liquid cooling, suhu tertinggi discrete GPU mencapai 75 derajat Celcius dengan suhu prosesor yang cenderung terus naik hingga akhirnya stabil di kisaran 81 sampai 93 derajat Celcius. Kalau liquid cooling dipasang, suhu tertinggi discrete GPU itu hanya bisa mencapai 58 derajat Celcius saja. Dengan suhu rata-rata prosesor tampak ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Di sini kelihatan ya, luar biasa, adem jadinya ya. Lanjut, Adobe Premiere Pro 2024, software video editing ya. Videonya pakai 4K 60. Untuk video 4K 60, software only tanpa liquid cooling 5 menit 33 detik. Dengan liquid cooling 5 menit 14 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via CUDA, tanpa liquid cooling 1 menit, dengan liquid cooling juga sama di 1 menit juga ya. Lalu untuk video Full HD 60 fps, software only tanpa liquid cooling 45 detik. Lalu pakai liquid cooling 43 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via CUDA, tanpa liquid cooling 16 detik dan dengan liquid cooling juga kurang lebih sama 16 detik. Kayaknya kurang panjang nih video untuk pengujiannya. Sementara itu untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan CUDA tanpa liquid cooling, suhu prosesor itu tampak bergerak di rentang 85 sampai 97 derajat Celcius. Dengan suhu discrete GPU terjaga di bawah 70 derajat Celcius. Kalau liquid coolernya dipasang, suhu prosesor tampak bergerak di 80 sampai 98 derajat Celcius dengan suhu tertinggi discrete GPU mencapai hanya 58 derajat Celcius saja. Oke, lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Ini software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 tanpa liquid cooling selesai dalam waktu 1 menit 57 detik. Ini udah kencang sih. Kalau kita pakai liquid cooling selesai dalam waktu 1 menit 51 detik. Lebih kencang lagi. Untuk video yang Full HD 60 fps tanpa liquid cooling 34 detik, dengan liquid cooling jadi selesai dalam waktu 33 detik. Haha, lebih kencang dikit ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video export tanpa liquid cooling, suhu prosesor itu bergerak di kisaran 90 sampai 94 derajat Celcius dengan suhu discrete GPU terjaga di bawah 75 derajat Celcius. Sementara kalau pakai liquid cooling, suhu rata-rata prosesor memang masih berada di atas 90 derajat Celcius, tapi dengan spike penurunan suhu di bawah 90 derajat Celcius yang lebih sering terjadi. Sementara untuk suhu tertinggi di discrete GPU-nya hanya mencapai 64 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lanjut ke AI Performance Test. Kita juga melakukan pengujian kemampuan AI dengan menggunakan software Procyon dari UL, dulu dikenal sebagai FutureMark ya ini ya. Nah, software ini akan menguji kemampuan AI laptop ini dengan menghasilkan gambar dari teks dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5 dan Stable Diffusion XL. Pada Stable Diffusion 1.5, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gambar adalah 2,236 detik. Sementara di Stable Diffusion XL, waktu yang dibutuhkan adalah 15,554 detik. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming. Dota 2 1600p fastest render scale di 100%, dia dapat 120 sampai 210 fps. Valorant 1600p high dapatnya nggak masuk di akal, 400 sampai 560 fps. 2 kali lipat dari refresh rate-nya si layar ini sendiri. Lalu Forza Horizon 5 1600p Extreme DLSS di quality dapat 120 sampai 150 fps. Shadow of the Tomb Raider 1600p highest ray tracing ultra DLSS di quality kita masih bisa dapat 130 sampai 180 fps. God of War 1600p ultra DLSS di quality kita dapat 110 sampai 130 fps. Hogwarts Legacy 1600p ultra ray tracing ultra DLSS di quality dapat 70 sampai 80 fps. Cyberpunk 2077 1600p ray tracing ultra path tracing on ray reconstruction on DLSS to quality kita dapat 40 sampai 50 fps. The Witcher 3 1600p artinya di ultra DLSS di quality kita dapat 60 sampai 75 fps. Alan Wake 2 1600p high path tracing on ray reconstruction on DLSS di quality kita dapat 50 sampai 65 fps. Assassin's Creed Mirage 1600p ultra high DLSS di quality kita dapat 140 sampai 150 fps. Hasil-hasilnya luar biasa ya.
Nah, untuk game yang terakhir ini, suhu kerja selama kita mainkan Assassin's Creed Mirage 30 menit tanpa liquid cooling, suhu prosesor bergerak di rentang 89 sampai 94 derajat Celcius dengan suhu diskret GPU dari kisaran 83 derajat Celcius. Kalau liquid coolingnya dipasang, suhu prosesor tampak bergerak di rentang 86 sampai 93 derajat Celcius dengan suhu tertinggi diskret GPU mencapai hanya 70 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaannya selama 30 menit main game yang terakhir ini, saat liquid cooling tidak dipakai, suhu tertinggi di area keyboard ada di sekitar tombol huruf O di 48 derajat Celcius dan spacebar di 45 derajat Celcius. Sementara suhu bodi di sebelah atas keyboard suhunya bisa mencapai 49 derajat Celcius. Tapi kita nggak megang daerah situ kan. Sementara untuk area palm rest aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, kalau liquid coolingnya dipasang, suhu sekitar tombol O turun ke kisaran 44 derajat Celcius, sementara tombol spacebar ke kisaran 42 derajat Celcius. Suhu tertinggi area sebelah atas keyboard juga turun ke kisaran 45 derajat Celcius. Sementara untuk palm rest nggak banyak perubahan karena memang udah adem dari awal. Lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Diskmark kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 7092 MB per second dan tulisnya di 6657 MB per second. Ini adalah kecepatan yang kami harapkan dari SSD PCIe Gen 4 2TB di laptop gaming kelas atas. Emang kenceng parah. Lanjut untuk pengujian ketahanan baterainya. Di sini kita setting brightness layar di 150 nits, volume suara di 25%, mode office dengan layar tetap di 2,5K 240 Hz. Untuk 1080p video playback di mode DGPU only, laptop ini bisa bertahan 1 jam 41 menit. Di mode hybrid bisa bertahan 3 jam 9 menit. Di mode iGPU only bisa bertahan 3 jam 16 menit. Ini agak boros ya sebenarnya ya, walaupun masih cukup wajar untuk spesifikasinya yang monster banget. Lanjut untuk chargingnya, kita pakai mode DGPU only, jadi RTX 4090 aktif terus-menerus. 30 menit pertama terisi 25%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 40 menit. Terus terang ini nggak gitu kenceng ya karena agak jauh di atas 2 jam. Uniknya kalau kami ubah ke mode hybrid, waktu chargingnya ini akan jadi lebih singkat. 30 menit pertama terisi sudah langsung 56%. Sementara dari kosong sampai full hanya butuh waktu 1 jam 13 menit saja. Nah ini super kenceng chargingnya. Nggak sampai 1,5 jam untuk baterai 80 Wh ini lumayan kenceng sih ya. Sementara kalau kami gunakan mode iGPU only hasilnya tetap mirip seperti mode hybrid. Nah untuk harga, laptop Monster ini dibanderol di harga 64.999.000. Hey, buat kalian yang suka mendang-mending perlu diperhatikan, laptop gaming lain dengan spek setara dengan Maverick Ultra X ini harganya itu kurang lebih di atas 60 jutaan. Ini harganya juga kira-kira di atas 60 jutaan. Jadi ini harganya normal untuk spesifikasinya. Nah untuk garansinya dia dapat 3 tahun langsung dari Zyrex Indonesia. Oke, kita sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu prosesor agak tinggi di mode turbo. Di mode ini sepertinya prosesor bekerja di puncak performanya. Jadi wajar ya kalau suhunya agak tinggi. Apalagi ini pakai 24 core seri HX. Kalau khawatir dengan suhunya, ada opsi mode balance yang menawarkan suhu lebih rendah. Lalu, layarnya ini belum support G-Sync. Kemudian baterainya ya hanya sampai 3 jam aja walaupun kita pakai IGP. Lalu waktu chargingnya itu agak lambat saat RTX 4090-nya aktif terus-menerus ya. Kemudian tidak ada bonus Microsoft Office di sini. Lalu sambungan selang ke mode liquid coolingnya rasanya agak riskan copot nih kalau tersenggol. Walaupun sebenarnya copot pun ya nggak terlalu masalah sih. Lanjut dari sisi menariknya, ya performanya super kencang bahkan untuk pekerjaan super berat. Mau rendering 3D kencang, mau editing video 4K 60 enteng, mau main game AAA lancar, bahkan ray tracing aktif itu nggak ada masalah. Mau main game kompetitif, wah terbang FPS-nya ya. Mau dipakai jadi mesin AI juga nggak ada masalah asal emang software yang kalian pakai itu kompatibel dengan si Maverick Ultra X ini. Lalu dia punya 2 mode pendinginan, ada air cooling atau bisa ditambahin dengan liquid cooling juga. Performanya bisa naik saat modul liquid cooling dipasang. Kemudian kapasitas RAM dan SSD bawaannya udah masif. Kecepatan SSD-nya udah super kenceng. Dia punya 2 slot M.2, layarnya juga mantep 2,5K 240 Hz IPS 100% sRGB. Udah siap untuk gaming dan content creation. Konektornya lengkap dan melimpah di sini. Ada konektor Thunderbolt 4 juga. Ada Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3 dan 2,5 Gbps Ethernet. Ada pengamanan biometrik dan dia langsung pakai Windows 11 Pro. Dan tadi inget nggak, charging di mode hybridnya kenceng parah.
itu lawannya handphone ya, kenceng parah chargingnya. Jadi pertanyaannya, Zyrex Maverick Ultra X ini cocoknya buat siapa? Ya, laptop ini sih cocoknya untuk gamer atau siapapun yang mencari mesin gaming super kencang yang siap memainkan game terbaru dengan lancar banget ya. Perpaduan RTX 4090 dan layar 2,5K juga membuat game jadi bisa disetting rata kanan tanpa takut frame rate-nya turun ya. Mau main game yang ada ray tracing-nya juga nggak ada masalah. Taruh di kualitas tertinggi juga nggak ada masalah. Tentunya laptop high performance kencang ini juga cocok buat yang cari duit alias mau dipakai buat kerja. Untuk yang pekerjaannya editing video ini oke banget. Bahkan video 4K 60 dengan kodek AV1 sekalipun nggak ada masalah. Buat animator atau desainer 3D mantep ya. Apalagi kalau software-nya udah support akselerasi si RTX 4090 dan banyak sekali software seperti itu. Buat perancangan atau software CAD tentunya bisa dan kenceng. Buat programming, spesifikasi tinggi ini sih nggak ada masalah banget ya, asalkan emang cocok aja speknya dengan kebutuhan kalian. Nah, buat yang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan AI yang kencang, ini juga cocok pakai laptop yang satu ini. Ya, pada akhirnya, selamat datang Zyrex ke pasar laptop gaming Indonesia. Maverick Ultra X ini sepertinya jadi bukti kalau Zyrex memang serius dan siap bersaing dengan semua brand lain yang sudah lama ada di segmen ini. Saya Deddy Irfan, Jagat TV.